dapat mengeluarkan bahasa yang lebih halus. Kemarin setelah debat ada juga yang ngomong, Ricci itu awana lah, rima-rima ya. Kalau maju gini dari Gerindra, mungkin menjadi satu bungkus nasi padang yang akan dinikmati atau yang akan diperhatikan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Tapi kini, inilah keluar dari Gerindra, coba. Rima-rimanya tinggal, inilah rima-rima aja. Nggak akan dipikirnya dari Prabowo, dari Pak Prabowo, tapi nyelupo di Gerindra itu ada Roni Mulyadi, ada Andre Rosiade, ada Pak Lizon. Pak Prabowo itu menjalankan tugas sebagai presiden kan dengan data-data yang diberikan oleh tim. Tim Pak Prabowo itu salah satunya motornya Gerindra. Dan kalau motornya Gerindra aku yang blacklist Ricci, Ricci mau ngapain? Udah pasti terhalang. Makanya saya pernah bilang, kalau kita berada di posisi oposisi, sementara kita berada di dalam pemerintahan, akhirnya yang ada itu di dalam kepala itu pemikiran yang bolak-balik. Nah, itu terlihat kalau dia pertama menyatakan kalau dia program bajak gratis itu adalah dari dia. Padahal yang kita pahami, bajak gratis itu dia pergi ke Gorontalo untuk studi banding itu yang dia temui di situ itu temannya Eka Putra. Yang waktu itu menjabat Kepala Dinas Pertanian kalau nggak salah. Nah, lalu dia bilang lagi, ini program dia. Padahal ini program mereka berdua sebenarnya harus dia bacakan itu. Nah, kalau ini program dia juga nyatakan kalau pajak gratis ini gagal gitu. Nah, ini kan lucu juga. Jadi pikiran dia itu bolak-balik. Seharusnya kalau mau oposisi, oposisi aja. Umpama udah keluar aja dari pemerintahan, mundur. Jadi jelas kalau dia mengkritisi, inilah penyebabnya dia keluar. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast Temu Tamu. Sekarang kemarin baru habis debat di Tanah. Debat pertama Bupati dan calon Bupati dan calon Wakil Bupati. Yang pertama besok tanggal 10 November akan terjadi lagi debat yang kedua. Nah, karena debat sudah selesai yang pertama, kita mau review nih dari debat yang kemarin, dan kita kemarin juga undang dari pihak 01 dan 02. Dan 01 kemarin ngasih nama yaitu Bang Reno Fernandes. Tapi sampai sekarang kita tidak dapat informasi kedatangan Bang Reno Fernandes, dan dari tim dari 01 mengatakan lanjut saja untuk jadwal kita pada hari ini. Dan yang hadir itu cuma 02 dan salah satu tokoh muda juga di Kabupaten Latar, salah satu founder stand up comedy yang hadir untuk di podcast Tamu-Tamu pada hari ini. Yang hadir itu adalah Kakanda Mukhtar Effendi dan Lutfi stand up Indo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Rapen. Kayaknya dengar nama Rapen mungkin 01 nggak berani nurunin tim ya untuk berdebat dengan sosok seorang Mukhtar Effendi atau gimana ini? Tapi nggak tahu juga nih. Nggak mungkin lah. Di 01 juga banyak yang punya pemikiran mungkin yang cukup baik. Nah, yang saya dengar yang janji mau datang itu malah doktor ya. Nah, dan kemudian juga ada kok ketua DPRD Antoni Yondra. Dan banyak lagi yang lain-lain gitu. Mungkin itu. Berbicara kita tentang debat kemarin, debat kemarin itu kan cukup mengundang tawa, bisa dibilang mengundang tawa. Nah, tapi sebelum kita berbicara persoalan itu, menurut Dapan sendiri, kalau kita head to head ya, Bupati antara Ricci Aprian dan Eka Putra itu pas debat kemarin seperti apa ya? Tapi kalau yang mengundang tawa itu nggak ada soal Bupati dan 01 dan 02. Yang mengundang tawa itu yang 01 wakil. Kayaknya mengarah ke sana. Mungkin ini paling mantap nanti dibahas nih dengan stand up comedy.
Nah, persoalan Bupati kita dulu, persoalan Ricci dan Eka Putra. Menurut Dapen bagaimana nih persoalan Ricci Aprian dalam debat kemarin? Kalau dalam debat kemarin itu sebenarnya yang diharapkan masyarakat Tanah Datar itu kan berbicara soal visi misi, kemudian masing-masing membahas soal gagasan mereka di visi misi. Namun tergambar dari debat kemarin itu, kalau 01 itu lebih banyak posisinya menyerang. Nah, menyerang 02, kemudian 02 itu membalasnya serangan itu dengan fakta. Jadi ibaratnya begini, sebenarnya ada yang ganjil juga kalau 01 menyerang 02. Karena begini, mereka kan sebenarnya hari ini sama-sama di pemerintahan. Yang satu bupati, yang satu wakil bupati. Jadi tidak pas kalau posisi 01 yang menjadi wakil bupati hari ini itu menyerang 02. Ada yang lucu di situ. Masa seseorang yang sama-sama berposisi sebagai dalam pemerintahan seolah-olah berlaku seperti oposisi. Nah, itu kan cukup aneh begitu. Sepertinya dia tidak ikut di dalam pemerintahan ini. Padahal dia wakil bupati gitu. Nah, ada dua kemungkinan. Pertama, dia memang tidak ikut di dalam apa-apa yang dikerjakan oleh pemerintahan yang disebut era baru, atau karena ambisi sehingga dia harus melakukan ini tanpa menyadari kalau dia juga sedang berada di posisi pemerintahan. Kalau ini sebelum kita sampai ke Lutfi, Lutfi masih pengen fokus juga ke Dapen. Kalau Dapen tadi bilang kan Ricci terlalu menyerang ke 02, 01 terlalu menyerang ke 02. Nah, persoalan yang Dapen bahas tadi mungkin ini berdampak atau bukan berdampak sih, memastikan statement Dapen dari podcast pertama. Bahwasanya Ricci itu emang suka menggunting dalam lipatan atau menjadi musuh dalam selimut. Menurut Dapen seperti apa? Jadi ada penegasan yang dikeluarkan oleh calon wakil bupati dari 02, Ahmad Fadli. Dia menyatakan kalau saya berada di pemerintahan ini nanti bersama Pak Eka, dia tidak akan berada di posisi menggunting dalam lipatan atau menohok kawan seiring. Ini tidak akan dilakukan. Sebenarnya ini sebuah tamparan buat Ricci Aprian. Karena posisi dia hari ini yang berada seperti itu. Yang berada sebagai orang yang musuh dalam selimut atau menggunting dalam lipatan. Nah, seharusnya kan dia harus memperjelas juga kalau hari ini kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, mana yang menurut dia benarkan gitu. Mana yang tidak dia jelaskan juga. Tapi pada posisi debat kemarin itu seolah-olah yang dikerjakan salah semua gitu. Dan kayak UHC umpamanya atau pajak gratis. Pajak gratis gagal. Pajak gratis gagal. Kemarin waktu Dapen juga di podcast kita kan jelaskan tuh mengkonter persoalan statement Anton. Maksudnya pajak gratis itu ada program Ricci. Nah, sedangkan Ricci bilang pajak gratisnya gagal. Kan lucu gitu. Jadi kalau kita berada di posisi oposisi, sementara kita berada di dalam pemerintahan, akhirnya yang ada itu di dalam kepala itu pemikiran yang bolak-balik. Nah, itu terlihat kalau dia pertama menyatakan kalau dia program pajak gratis itu adalah dari dia. Padahal yang kita pahami, pajak gratis itu dia pergi ke Gorontalo untuk studi banding itu yang dia temui di situ itu temannya Eka Putra. Yang waktu itu menjabat Kepala Dinas Pertanian kalau nggak salah. Nah, lalu dia bilang lagi, ini program dia. Padahal ini program mereka berdua sebenarnya harus dia bacakan itu. Nah, kalau ini program dia juga nyatakan kalau pajak gratis ini gagal gitu. Nah, ini kan lucu juga. Jadi pikiran dia itu bolak-balik. Seharusnya kalau mau oposisi aja. Umpama udah keluar aja dari pemerintahan, mundur. Jadi jelas kalau dia mengkritisi, inilah penyebabnya dia keluar. Nah, gini Dapen. Ini analisa Raffi pribadi dengan statement Pak Ricci di
debat kemarin dan track record beliau sebelum menjadi calon bupati sekarang, dari awal dapat bilang beliau berada di Gerindra, mengkhianati Gerindra, pindah ke Nasdem, sekarang mengkhianati Pak Eka dengan maju menjadi calon bupati, rivalnya bupati atau pasangan dia sendiri. Nah, ini menurut analisa pribadi, koreksi bila salah, apabila suatu karakter itu dilakukan berulang-ulang kali, itu sudah menjadi tabiat atau kebiasaan bagi orang tersebut. Nah, apakah kata pengkhianat itu udah menjadi tabiat mendarah daging di Pak Ricci itu sendiri? Menurut Dapen bagaimana? Kalau saya menilainya makan lebih sadis lagi, bukan sekedar berkhianat, tapi bagi mereka berkhianat itu udah biasa. Bagi saya orang yang sudah biasa berkhianat seperti itu sudah memiliki berkepribadian yang bisa dikatakan berkepribadian ganda lah. Jadi ini nggak bagus lah kalau untuk seorang figur publik figur ini nggak menarik untuk kita jadikan contoh. Nah, kemudian yang kita harapkan itu dari seorang pemimpin itu kan sebenarnya cara berpikirnya. Jadi cara berpikir ini bagaimana dia mengeluarkan gagasan dan kita membayangkan dia mau bawa kemana tanah datar. Yang mimpi kita orang tanah datar, kita ingin itu mau dibawa kemana tanah datar. Nah, saya tidak melihat dari apa yang diuraikan kemarin dalam debat itu. Menurut saya satu hanya menyerang, yang satu lagi pihak wakil ini tidak memahami konsep dan artinya tidak nyambung. Tunggu, kita bicara wakil nanti. Kita bicara wakil nanti. Nah, satu lagi apa ya? Saya fokus juga lagi ke Ricci. Pak Ricci itu kemarin juga berkata, terlalu picik dan bodoh. Kita berpikir kalau Bapak Presiden itu Bapak Prabowo Subianto, jika Ricci menjadi bupati Tanah Datar ini tidak lagi menjadi bagian Indonesia. Kan itu kata yang dikeluarkan atau kalimat yang dikeluarkan oleh Pak Ricci. Kalau menurut Dapen, apakah akan seperti itu adanya? Ya, menurut saya itu juga pemikiran dia malah yang picik. Nah, kenapa saya bilang picik? Masa dia bilang soal Tanah Datar ini seperti seolah-olah mau keluar dari Indonesia kalau Ricci jadi bupati. Itu kan pikiran picik. Yang kita maksud dari pengkhianatan itu dialah dari tabiat Ricci awal masuk di Gerindra. Setelah dia dapatkan posisi wakil bupati, kemudian pindah partai. Nah, pindah partai ini terjadi itu bagi orang-orang Pak Prabowo seperti Fadlizon, seperti Andre Rosiade. Ini orang yang ikut mengantarkan dia dulu supaya dia dapat tanda tangan Prabowo menjadi pasangan yang diusung bersama era baru waktu itu. Ini tidak disadari karena perjuangan seperti itu. Kita tidak boleh mengingkari kalau hari ini adalah presiden itu Prabowo. Dan orang-orang yang di bawah yang ikut memperjuangkan Ricci dulu tidak akan seenak itu menerima gitu. Dia pasti lebih senang sama Eka-nya yang setia bersama Gerindra daripada Ricci Aprian. Syarat seseorang untuk melobi itu, apalagi kepala daerah, syarat pertama itu adalah disukai orang. Tapi kalau sudah ada di kepala orang ini pengkhianat nih. Mungkin Prabowo-nya Ricci ini nggak dianggap juga, nggak entah ada entah nggak di dalam kepala dia kalau nama calon itu adalah Ricci Aprian. Jadi jangan terlalu membesarkan diri juga gitu. Kalau kaki tangannya di bawah seperti Andre Rosiade, seperti Fadlizon, pasti tahu dengan Ricci Aprian. Nah, kalau dia mau mengajukan proposal untuk membangun daerah, itu kasarnya kan, membangun daerah, inilah yang kami butuhkan dari Tanah Datar. Kalau orangnya itu Eka Putra, saya yakin ini gampang. Oh, silakan Pak Eka, nanti kita sampaikan. Tapi kalau Ricci, mungkin ini diapain dulu gitu. Nggak seenak yang dia ngomong gitu. Kalau kemarin mungkin dapat mengeluarkan bahasa yang lebih halus. Kemarin setelah debat ada juga yang ngomong, Ricci itu alah
Rimah-rimah ya. Kalau maju gini dari Gerindra, mungkin menjadi satu bungkus nasi padang yang akan dinikmati atau yang akan diperhatikan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Tapi kini, inilah keluar dari Gerindra, coba. Rimah-rimahnya tinggal, inilah rimah-rimah aja. Nggak akan dipikirnya dari Prabowo, Pak Prabowo, tapi nyelupo di Gerindra itu ada Roni Mulyadi, ada Andre Rosiade, ada Pak Lizon. Pak Prabowo itu menjalankan tugas sebagai presiden kan dengan data-data yang diberikan oleh tim. Tim Pak Prabowo itu salah satunya motornya Gerindra. Dan kalau motornya Gerindra aku yang blacklist Richie, Richie mau ngapain? Udah pasti terhalang. Makanya saya pernah bilang, kalau kita mengajukan anggaran ini 100%, tapi kalau Eka Putra yang jadi bupati, saya punya keyakinan serendah-rendahnya itu yang 100% itu 85. Karena dia punya hubungan baik. Tapi kalau Richie Aprian yang jadi bupati, kalau dia ngajukan 100% ini, saya yakin 10% aja udah dikabulkan, udah untung. Karena di dalam kepala dia ini sudah ada awalnya. Nah, ini pengkhianat nih. Nah, jadi nggak mungkin juga ini untuk dibenarkan gitu. Dapat menunggu sebentar. Nah, Lutfi untuk berbicara debat kemarin persoalan Richie, beliau juga besar. Karena sebelum debat itu, kalau Raffi tidak salah, seminggu sebelum debat, Lutfi adalah salah satu roster di waktu roasting Richie di Lapas Cimato. Dan dari teman-teman stand up Indo atau yang tampil di roasting kemarin mengatakan di waktu debat itu kebanyakan Pak Richie mengklarifikasi roastingan mereka. Nah, menurut Lutfi gimana nih Lutfi kalau persoalan Pak Richie? Ya kalau Pak Richie apa ya Bang ya? Sebenarnya kami kemarin tuh waktu nonton debat itu bukan mencari program visi misinya Pak, mencari premis untuk kami. Nah, contoh kayak apa ya? Ibaratkan sebuah percintaan Bang ya. Percintaan. Dulu mereka sayang-sayangan, setelah pisah saling menyerang. Masa nggak ingat gitu kenang-kenangan masa lalu? Ya emang salah satu faktor yang menyebabkan mereka pisah adalah pengkhianatan ya Bang. Nah mungkin karena pengkhianatan tadi, tapi itu kan nggak tahu, itu kan urusan mereka Bang ya. Cuman bagi kami, kalau menurut saya Bang ya, masalah UMKM Bang ya. Maksudnya kenapa harus UMKM gitu yang disampaikan kemarin? Kan yang ditanya itu tentang bank sampah ya Bang. Tentang jadi ini soal Richie apa soal soal. Nah, kita ada videonya. Kita review dulu nanti videonya, kita putar dulu. Oke. Lingkungan hidup soalnya masih bersedia Bapak Ibu. Terima kasih untuk panelis, silakan kembali. Ini mau sengaja kita putar dari awal biar kita nggak tahu salah tafsir, biar orang nonton tamu nanti juga paham. Kita mulai dari calon bupati. Sekarang kita minta kepada calon wakil bupati paslon pertama untuk menjawab pertanyaan tentang lingkungan hidup. Nah, ini nih persoalan dalam rangka gerakan peduli lingkungan, Kabupaten Tanah Datar mempunyai beberapa bank sampah yang salah satunya terdapat di Jorong Balai Gadang, Nagari Sunggaya. Namun pada saat ini bank sampah tersebut belum terkelola secara maksimal. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon dalam memaksimalkan fungsi bank sampah menuju ekonomi kreatif masyarakat? Silakan Bapak menjawab, waktunya 2 menit, dimulai dari Bapak berbicara. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyadari betul bahwasanya sumber kekuatan kita di lingkungan hidup itu adalah kekuatan alam, kemudian sepenggal itu dulu. Boleh minum dulu nggak Bang? Silakan. Pak. Soalnya nanti kalau udah ketawa nggak bisa lagi minum. Ada nggak bisa lagi kita Pak. Suasananya makin panas soalnya.
Nah, ngomong-ngomong kekuatan nih, Lutfi. Yang disampaikan oleh Pak Doni Karsono itu adalah kekuatan alam. Kekuatan alam ya. Berarti secara nggak lain tuh Pak Ricci adalah orang hebat sih Pak. Hebatnya. Hebatnya bisa mencari wakil seorang avatar. Menggunakan kekuatan alam ya. Ada api, air, tanah. Takutnya wakilnya blunder lagi Bang. Takutnya dia itu jadi avatar tapi nggak sesuai kaji. Contoh. Kita kan tahu nih avatar ada api, tanah, air, sama angin. Kalau misalnya nih elemen nggak cukup, contohnya nih tanah, air, sama batu. Jadinya bukan kekuatan alam Bang. Nggak lodo. Nah, satu lagi mungkin Pak Doni juga bisa salah ya kan? Tanah, air, api, serba 35. Serba 35. Jadi kalau tadi Lutfi bilang, oh Pak Ricci ini hebat, dia mencari wakilnya avatar. Gitu. Berarti Pak Ricci lebih hebat dari avatar. Gitu. Nah, kita lanjutkan dikit lagi. Kekuatan dari sumber daya alam, kekuatan dari adat istiadat, kesenian, budaya, sehingga ini penting sekali kita sentuh dan kita promosikan. Yang mana pada saat sumber daya alam, sumber daya adat, sumber daya kesenian, hubungan dengan bank sampah itu apa lebih? Ya mungkin kalau sumber daya alam seperti tadi avatar. Terus apa lagi tadi Bang? Sumber daya adat, sumber daya adat. Sumber daya kesenian. Mungkin lebih ke ininya ya, pelaku-pelakunya nggak sesuai dengan arah tersebut mungkin Bang ya. Dianggap sebagai sampah masyarakat mungkin ya. Jadi Pak Doni Karsono bilang kita semua ini sampah masyarakat. Nggak tahu, itu tergantung persepsi orang-orang ya Bang ya. Tergantung persepsi. Cuma kan kalau sumber daya adat apa sumber daya adat? Lebih ke sumber pendanaan acaranya sih Bang. Daripada sumber daya adat. Kalau Abang berpikir malah lain lagi nih. Apa tuh Pak? Ini ada bak sampah. Iya. Bukan bank sampah loh. Bak sampah. Lalu bak sampah itu dibikin besar seolah seperti pentas. Disitulah cerita adat, cerita kebudayaan, cerita kesenian. Ya di atas bak sampah itu. Mungkin yang dia maksud itu. Gitu. Dan kabarnya itu dalam bak sampah itu ada penjual UMKM juga Pak ya? Bisa juga. Kita lanjut lagi. hari ini kita betul-betul program itu tersistematis, terbuka, sehingga UMKM yang ada itu butuh sekali kita beri bantuan modal, yang mana UMKM kita itu bisa tumbuh, bisa berkembang, bisa maju, sehingga tentu bagi kita ujung-ujungnya masyarakat kita di Tanah Datar bisa sejahtera dan sehat. Maka dari itu kita betul-betul hadir bagaimana bisa mengabdi, tidak hanya janji-janji yang mana pada hari ini masyarakat sudah tahu terhadap janji-janji yang belum dan banyak sekali yang tidak ditepati oleh masyarakat Tanah Datar. Lalu tentu panjang itu janji-janji yang tidak ditepati oleh masyarakat Tanah Datar. Yang berjanji itu masyarakat atau masyarakat. Ini Pak Doni Karsono sebelum tampil minum apa nih? Kayaknya Pak Doni waktu tampil kurang kain sarung Bang. Buat diselepet. Diselepet paling kayak yang itu ya Bang ya. Kayak waktu itu ya sama Pak Ricci. Aduh. Berarti Pak Ricci tugasnya berat Bang. Selain untuk pemahaman visi misi, dia juga harus mencari cara gimana caranya untuk mengantisipasi blunder wakilnya. Berat tugasnya Bang. Nah, katanya tadi kan Pak Ricci memilih wakilnya yang hebat, avatar. Semakin ringan lah tugasnya Pak Ricci. Nah, ini satu lagi mungkin ini cocokologi ya. Oke. Cocokologi. Di waktu Pilpres kita kemarin, 01 itu adalah Anies sama Caimin. Ini mohon maaf DPR. Mohon maaf DPR relawan Anies ya. Iya. Anies dan Caimin. 02 itu adalah Prabowo sama Gibran. Nah, Anies punya program Desa Anies. Nah, Pak Ricci punya. Iya lagi. Nah, Pak Ricci punya cara Ricci versus pribadi ya. Nah, Ricci versus pribadi. Kalau tunggu, jangan kata dulu. Kalau Caimin punya program
Selepet Imin. Kalau Doni Carson punya slogan Avatar yang kena selepet sama Ruci. Nah, Pak Prabowo 02. Ya. Ini Pak Eka dan Pak Ahmad Fadli. Nah, sama-sama diusung partai juga sama pengusungnya. Sama partai Gerindra, Demokrat, PKS enggak? Iya. Waktu kalau Pak Prabowo. Nah, tapi ini mungkin cocok logi. Emang waktu Anies emang yang pertama dengan program-program beliau selaku calon presiden dan tadinya, dan kedua tugas Anies yaitunya untuk menahan supaya Caimin tidak blunder. Iya, betul. Nah, semoga Pak Ricci juga bisa nahan nih. Semoga Doni Carson tidak blunder. Nah, kita lanjut. Tentu kita selaku masyarakat Tanah Datar berharap sekali lingkungan hidup yang ada itu dengan ekosistem yang ada, ya, tidak bisa ada longsor, tidak ada bisa bencana, sehingga masyarakat yang butuh disentuh oleh pemerintah daerah betul-betul bisa ditunaikan, betul-betul bisa dibantu. Nah, Bos. Nah, semoga dengan ekosistem yang ada, semoga dengan kekuatan yang ada, masyarakat kita ini tidak terjadi musibah, tidak longsor. Nah, mungkin itulah dengan avatar. Kalau bisa kan? Nah, bagaimana menurut ini? Aduh, Bapak mau nyoba open mic nggak Pak? Kita open mic setiap hari Jumat Pak, karena lebih ini sih premisnya bagus sih Pak. Langsung punchline itu kena juga sih. Iya, jadi terima rekrutmen ya. Kita terima rekrutmen. Pak Doni Carson kartu merah untuk maju ke stand up Indo tersangka. Malah nih, saya selaku founder Pak, kalau Bapak gabung dengan kami, kita bikin special show untuk Bapak. Siap. Jangan-jangan yang mengusulkan Doni Carson untuk jadi wakil Ricci ini dari adik-adik yang stand up Indo ya. Iya. Tapi jokes kita nggak kayak gitu juga sih Pak. Jujur, waktu profil beliau tampilkan, saya antara bangga dan sedih. Bangganya adalah senior saya. Iya. Beliau adalah tamatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Oke. Pas juga Fakultas Hukum. Saya Fakultas Hukum juga Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Beliau otomatis senior saya. Betul. Nah, tapi senangnya karena ada nih perwakilan dari Universitas Muhammadiyah tampil menjadi calon di Kabupaten Tanah Datar. Sedihnya kok goblok sih Pak. Bikin malu aja amatir UMSB. Tapi tadi kan beliau juga ngomong Bang, turun ke lapangan ke pedagang kaki lima untuk meningkatkan diri masyarakat. Kayaknya lebih serius Satpol PP yang turun nih Bang daripada dia. Nah, coba kita lanjut, kita lihat yang pamakan seperti apa. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Para pendukung, tolong didengarkan dulu, baru nanti di-upload ya. Silakan Paslon 2 menanggapi apa yang disampaikan oleh Paslon 1. Waktunya 1 menit, dimulai dari Bapak berbicara. Jadi kita bicara tentang bank sampah. Jadi kebetulan Paslon nomor 2 Eka Fadli memiliki program unggulan untuk membuat bank sampah, satu bank sampah satu nagari, sehingga kita bisa memaksimalkan, membuat anggaran untuk memaksimalkan pembuatan bank sampah tersebut. Sekaligus kita juga bisa melakukan kerjasama dengan BUMN sehingga kita bisa mendapatkan dana CSR untuk pendanaan bank sampah tersebut. Terima kasih. Ya, nah ini 02 Fan Fadli. Kalau yang Pak Fadli pasti bagus-bagus menurut Fan. Kalau menurut Lutfi bagaimana? Ini sudah stand Indo ya kan? Kalau aku lebih kalau komedikan, kalau materinya sama dengan yang ditanyakan. Kalau tadi kan Jaka Sembumba blok. Tapi dibatasi dulu lah. Ya. Dibatasi dulu lah. Yang pasti Ahmad Fadli tidak avatar. Iya. Betul. Ya, betul. Nah, menurut ini. Aku lebih itu ke salfok sama komentar netizen kemarin Bang, waktu debat. Ada yang bilang tuh 01 ngomong yang penting ngomong, kalau 02 tuh ngomong yang penting.
Berarti kan beda tuh. Kalau misalnya berarti kan secara nggak langsung dia menyatakan bahwanya Pak Fadli ini ngomongnya yang penting-penting aja. Ya. Kalau yang satu lagi kan, yang penting ngomong aja gitu. Walaupun mungkin ya. Asal bunyi. Oke. Dapen, menurut Dapen lah, kalau sama Fadli pasti rancang. Pastilah. Karena yang ditanya dengan yang dijawab itu sangat nyambung. Dia betul-betul cerita bank sampah ya bank sampah yang dia jawab. Nah, bagaimana mewujudkan bank sampah ini? Dia jawab juga dengan solusi. Ada nanti dana CSR yang bisa bekerja sama dengan BUMN. Nah, ini kan ada jalan keluar namanya. Nah, ini kesalahan Evan. Bang Reno nggak jadi datang karena nggak ada nih. Yang bakal nyalahin Anwar Ali di sini nggak ada. Makanya kalau ada undangan mohon didatangi 01 ke podcast dan tamu. Kita lanjut. Ada blunder lagi nih. Setelah ini ada blunder lagi. Masih ada, Pak. Waktunya masih ada. Cukup. Baik, silakan paslon 2 menanggapi apa yang disampaikan oleh paslon. Silakan paslon 1 menanggapi apa yang disampaikan oleh paslon 2. Waktunya 1 menit. Yang saya maksud memang sampah tadi betul-betul membuat kotor lingkungan hidup, sehingga memang nagari-nagari kita hari ini kita lihat itu begitu kotor. Sebagaimana petugas kebersihan kurang fokusnya diberi insentif, sehingga ke depan tentu tidak hanya bak sampah yang harus kita sediakan, petugas-petugas kebersihan juga perlu kita beri insentif yang bagus. Lalu ada satu kecamatan, satu mobil sampah, sehingga lingkungan kita dimanapun itu bisa bersih dan sehat. Dan tentu masyarakat yang datang dari luar senang, nyaman dan bahagia. Mereka menikmati keindahan alam yang ada di tanah datar. Jika tanah datar betul-betul bersih dari lingkungan hidup, jika tanah datar betul-betul bersih dari sampah, jika betul-betul petugas kebersihan. Nah, yang dari statement dari Carson, kita punya alasan sendiri nanti ya. Oke. Gimana dapat pertama? Ya, mengomentari susah. Dia baru nyadar terakhir kalau yang ditanyakan itu sebenarnya bank sampah. Tapi juga ada ketidaksadaran di situ. Ternyata yang dia baca itu bak sampah, bukan bank sampah. Bak sampah malahan. Tapi kan kalau yang awal tadi Jaka Sembung bawa blok, ya kan? Nggak nyambung blok, ya kan? Kalau yang kedua, mulai sadar kan, nggak goblok tadi lebih. Jaka Sembung bawa lobak lah, apa tuh nggak nyambung bapak gitu. Lebih agak sopan ya. Nah, ada lagi nggak komentar persoalan yang? Saya nggak enak juga kalau terlalu banyak komentari. Kan Doni Carson ini juga seorang nenek mama, jadi nanti nggak enak juga gitu. Siap. Cuma yang jelas ini tidak nyambung. Ya. Nah, kalau seorang calon pemimpin aja dengan apa yang ditanyakan sudah tidak nyambung, saya lebih mengkhawatirkan lagi nanti visi-visi semakin nggak nyambung gitu. Nah, kalau menurut Lutfi, yang tanggapan Pak Doni Carson yang kedua ini seperti apa? Kenapa larinya ke inisiatif itu untuk pembersih ya bang ya? Berarti emang selama ini nggak digaji pembersih apa modal ikhlas beramal aja gitu? Ya. Harusnya kan emang udah dapat gaji ya kan? Kalau emang ada inisiatif dari Pak Doni Carson tuh kan nggak harus dia menjabat dulu untuk dapat ibaratnya apresiasi lah buat yang udah bersih-bersih lingkungan. Kan nggak harus dari jabatan dulu. Apalagi beliau ini seorang pebisnis juga, bisa usaha. Ya bisa lah. Kalau emang selama ini emang beliau itu brandingnya adalah tentang agama, ya apa salahnya sedekah ke orang yang bersih lingkungan kita sesuai dengan apa yang dia bicarakan tadi. Nah, kalau Bang Lutfi lebih melihat segmen Pak Doni Carson yang kedua ini, tanggapan Pak Doni Carson terhadap yang Pak Fadli tadi, itu jelas ketidaksukaan Pak Doni Carson kepada petugas kebersihan. Memang petugas kebersihan punya salah apa dengan Pak Doni Carson? Nah, betul. Yang pertama, mungkin
yang depan di apa tuh toko yang ada di Jati yang besar tuh apa lah namanya tuh Toserba lah. Ya, Toserba. Mungkin petugas kebersihan jarang yang nyapu sebagian itu. Karena nggak ada insentif tadi mungkin Bang. Dari punya toko. Iya pasti dong. Emang siapa sih pemilik tokonya itu, tolong lah kasih insentifnya lah. Nah tapi yang abang lihat ya kan, sepanjang jalan dari Simpang Bacang ke Pagaruyung itu tim kebersihan jam 4 subuh udah kerja. Oh iya. Dan dia tidak hargai itu. Dan ini petugas kebersihan kita aja belum bangun, petugas kebersihan udah nyapu-nyapu. Ya. Ini true story Bang. Saya punya teman. Jadi kebetulan bapaknya itu adalah petugas kebersihan. Ya. Dari Sungayang jam 3 pagi jalan kaki loh Bang ke lapangan Cilmato. Buat nyapu. Buat nyapu aja Bang. Tapi nggak tahu ya insentifnya udah ada nggak apa enggak, nggak tahu sih. Ya kalau misalnya gaji dari petugas kebersihan pasti ada. Pasti ada. Cuma kan tadi beliau berbicara insentif. Ini kalau bagi abang sendiri mungkin Pak Doni Karso punya masalah nih dengan petugas kebersihan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ada bahasa Pak Doni Karso itu tentang pembersihan lingkungan hidup, ya kan? Ini Pak Doni Karso mau belajar ke Thanos atau gimana? Thanos kan satu kali jadikan, iya. Setengah populasi hilang. Kalau membersihkan lingkungan hidup ya. Sekali jentik kita semua hilang lebih. Gimana itu? Jadi besok kalau ketemu sama Pak Doni, kalau kita salaman jangan pernah lepasin Bang. Jangan biarkan beliau menjentikan jari Bang. Udah tamat kita Bang. Tamat kita Bang. Yang pertama Avatar, yang kedua Thanos. Yang mau superhero Pak Doni. Itu Pak Doni pakai batu cincin gak sih Bang? Pakai batu cincin gak sih? Enggak, kalau tahu ya? Sih. Biasanya kalau nenek mamanya pakai batu cincin biasanya. Ada. Biasanya kalau cuma satu lagi nyari 4 lagi dia Bang. Iya. Biar sempurna. Biar sempurna jadikannya. Nah, Dapen. Ya. Kemarin nih ada nih yang bikin poin persoalan debat kemarin. 01 itu nilainya 5, 02 itu nilainya 1. Ya. 51 nih Dapen. Menurut Dapen apa nih? Saya komentarnya sama aja sama Doni Karson. Nggak nyambung. Jadi penilaian itu juga nggak nyambung gitu. Yang dijawab Doni Karson itu kan tidak nyambung. Bank sampah jadi bak sampah. Nah kemudian dari dia sampah menjadi dari kekuatan alam. Iya, jadi kekuatan alam. Nah yang dia jawab itu kan nggak ada yang nyambung. Jadi orang yang bikin skor ini juga orang-orang yang nggak nyambung gitu. Iya bisa jadi. Atau jangan-jangan bikin karyawan serba 35 mungkin Bang ya. Nah seharusnya kan ada 5-nya Pak. Seharusnya 3 ada 5 gitu. Ini enggak, lebih parah lagi 51 gitu. 51 gitu. Diskon mungkin ya. Naik lah. Naik. 35 ke 51. Naik lah. Jadi serba 51.000 gitu. Nah, kita terakhir saran apa nih? Ya. Buat Pak Ricci untuk debat kedua. Jangan saran Dapen untuk PK lah. Kalau saran Dapen ke PK udah pasti ada. Kalau saran yang ditunggu untuk Pak Ricci seperti apa? Yang ditunggu-tunggu masyarakat Tanah Datar ini kan, ke Tanah Datar ini mau dibawa kemana? Jadi artinya di dalam pembicaraan di dalam debat besok beradu gagasan lah. Jangan ada bawaan sakit hati kemudian muncul dengan ekspresi kemarahan, dendam. Terlampiaskan di situ. Jadi itu tidak menarik bagi masyarakat. Yang ingin dilihat masyarakat itu apa sih mau dibawa kemana Tanah Datar ke depan. Nah kami masyarakat Tanah Datar ini soal ekonominya bagaimana, soal kesejahteraan, soal pertanian, segala macamnya. Yang ditunggu masyarakat soal itu. Bukan soal dia menyalahkan mantan bupati dia lah, taruhlah mantan. Mungkin saya yakin juga ini kalau kalah besok Ricci udah mundur langsung nih jadi wakil. Yang ingin didengar masyarakat itu dia ini mau dibawa kemana begitu. Jadi bukan soal dia berseberangan dengan Eka Putra yang selalu menyalahkan kegiatan Eka Putra. Tidak itu lagi yang didengar. Jadi saran saya, penuhi aja lah konsep pemikiran Anda itu dengan soal-soal gagasan apa yang akan Anda bikin ke depan. Nah ini kan orang-orangnya Eka Putra kan bagus nih.
Dia menyarankan udahlah besok itu jangan penuh dendam, besok isi kepala dengan gagasan-gagasan. Jangan fokus menyerang. Jadi kalau dia fokus menyerang, dia lupa kalau dia ada gagasan yang begini gitu. Nah, karena dia takut seolah-olah atau dia memang takut karena gagasan Eka Putra lebih bagus dari gagasan Ritchie Aprian. Jadi jalan untuk menutupi itu adalah menyerang. Atau emang gak ada gagasan? Bisa jadi. Kalau menurut Rufio gimana? Ya, setuju sama Pak Pen tadi, bahwasanya nggak usah saling menyerang. Kita kan beradu tentang visi misi ini, Bang. Kalau emang mau menyerang persoalan apa, mungkin KPU akan bikin acara roasting aja kali ya. Saling serang. Mending saling roasting aja. Pak Ritchie roasting Pak Eka dan Pak Eka.